Salam sehat, salam damai sejahtera. Jumpa lagi dalam Misbah Kehidupan. Pohon pola hidup orang beriman. Misbah Kehidupan kali ini akan men-sharingkan tentang harta tersembunyi. Selama ini begitu dengar istilah King of the King, maka pikiran saya tertuju kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi belakangan ini kita mendengar ada istilah King of the King, sebuah komunitas yang ketika pemimpinnya diwawancara, dia mengatakan akan membayar utang seluruh Indonesia dan setiap rakyat Indonesia akan mendapat hibah warisan satu orang 63 miliar. Gratis? No. Ternyata dalam wawancara berikutnya dia mengatakan kalau Anda ingin mendapatkan hibah 1 miliar dulu, maka minimal Anda harus setor 1% untuk menopang biaya operasional dari pengurusan uang itu. Nah, menurutnya sumber keuangannya berasal dari Bank Swiss yang saat itu Indonesia menyimpan harta di Bank Swiss saat zaman Soekarno. Kebenarannya benar atau tidak, saya tidak tahu. Mari kita memahami harta tersembunyi yang dimaksud di dalam Yesaya 45 ayat yang ketiga. Aku akan memberikan kepadamu harta yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Tuhan itu berdaulat untuk memakai siapa saja dalam menolong umatnya. Tujuannya adalah supaya baik yang menolong, baik yang ditolong, itu mengakui kedaulatan Tuhan, mendengar firman-Nya dan melakukan firman-Nya dengan setia. Sebagai satu contoh, satu saat dalam ayat di atas menyebutkan bahwa Tuhan memakai Raja Koresi, orang yang tidak mengenal Tuhan orang Israel, tetapi dipakai untuk menolong orang Israel. Bahkan Tuhan kadang menolong umatnya lewat alam ciptaannya, tapi manusia agak kurang peka terhadap hal ini. Kegagalan seseorang itu sering terjadi karena ingin mendapat pertolongan Tuhan, tetapi sesuai dengan keinginannya. Ingin ngatur-ngatur Tuhan lah, istilahnya seperti itu. Seorang bapak menuliskan surat wasiat kepada kedua anaknya seperti ini. Bunyinya kira-kira. Di ladang yang kalian masing-masing terima, bapak menyimpan harta karun tersembunyi di sana. Siapa mengerti wasiat ini, dia berhak mendapatkannya. Nah, sepeninggal ayahnya, anak pertama ini segera membayar para penggali sumur untuk menggali tiap-tiap tanah yang dicurigai sebagai penimbunan harta karun bapaknya. Anak yang kedua berbeda. Ia membayar beberapa buruh cangkul ladang untuk menggali tanah warisannya dengan pesan kalian jangan menyangkul terlalu dalam agar warisan itu tidak rusak karena kena cangkul kalian. Sekaligus anak yang kedua ini juga membayar para petani singkong untuk menanam pohon singkong, untuk menanam pohon bawang, dan untuk menanam pohon pisang. Selama setengah tahun mereka berdua telah menghabiskan banyak biaya. Namun di bulan yang ketujuh, anak yang kedua ini baru menyadari bahwa harta tersembunyi warisan ayahnya itu ia telah dapatkan. Waktu itu perusahaan terigu itu sedang kekurangan bahan dan dia membutuhkan cukup banyak singkong sebagai bahan bakunya. Dan apa yang terjadi? Anak yang kedua ini dia mendapat kontrak untuk bisa menjual singkong ke perusahaan itu dengan harga yang tinggi. Bonusnya dia bisa panen singkong, bisa goreng singkong, dan segala macam. Daunnya juga bisa dijual ke restoran Padang. Kemudian hasil sampingannya dia juga menghasilkan bawang bombay yang besar-besar. Dan ia benar-benar mengalami satu berkat. Ini pisang emas. Ini pisang emas beneran loh namanya. Kaya itu tidak salah. Kalau Anda kaya, Anda akan bisa lebih banyak untuk menjadi saluran berkat, menolong orang lain.
Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ojo kesusu dadi sugih. Jangan terburu-buru menjadi kaya. Tunggu waktunya Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. God bless you.